Pada Rabu, 16 Oktober 2024, di Gedung Auditorium Zahari MZ, Kabupaten Belitung Timur menggelar rapat koordinasi kecamatan dengan tema Membangun Sinergitas, bersama memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme menuju Indonesia maju, sejahtera, dan cinta damai. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaga ketertiban menjelang Pilkada serentak 2024 serta mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Rapat ini dihadiri oleh Bupati Belitung Timur, jajaran Forkopimda, serta para camat dan kepala desa. Selain itu, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan LSM turut serta, dengan harapan terjalin sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Diskusi terbuka dipimpin oleh HKBP Maslikan S. Sos dari Densus 88 Anti Teror Polri, yang menyoroti pentingnya sosialisasi perdamaian di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme selalu ada, namun dengan upaya bersama, hal ini bisa dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan yang berbahaya. Sopyan Sauri, mantan narapidana teroris, juga hadir sebagai narasumber. Ia berbagi pandangan tentang bagaimana paham radikal dapat merusak tatanan masyarakat, dan pentingnya pendidikan serta sosialisasi yang tepat untuk mencegahnya. Beberapa LSM, seperti FKPL Hubble Team, LSM Fakta, dan Komnas PAN Babel, berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan terkait strategi melawan paham radikal, menciptakan dialog yang produktif dan konstruktif. Melalui rapat ini, diharapkan terbentuk sinergi kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, guna menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Belitung Timur, terutama menjelang Pilkada 2024. AKBP Maslikan menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mensosialisasikan pesan perdamaian. Berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, terorisme yang tadi sudah kami diskusikan, kami sampaikan, tujuannya adalah penting untuk kita bersama-sama punya kewajiban. Kalau tadi dikatakan bahwa Belitung Timur ini adalah daerah yang sangat aman, dengan kekuatan kultur, budaya, atau kearifan lokal yang luar biasa. Nah ini, kita harus rawat, kalau perlu nanti, syukur muncul duta-duta, ya, untuk mensosialisasi, menyampaikan pesan perdamaian Belitung Timur sebagai contoh ke wilayah atau ke daerah lain, seluruh Indonesia. Jadi intinya diskusi kita hari ini mudah-mudahan semua memiliki pemahaman yang sama. Mencegah lebih baik daripada menangani atau menangkap seseorang. Kalau perlu penangkapan berkaitan dengan terorisme untuk di Bangka Belitung ini sudah tidak ada lagi. Karena memang benar-benar semua dengan kesadaran nasionalisme untuk menjaga merawat wilayah, khususnya Provinsi Bangka Belitung ini. Tapi tetap kita waspadai kan? Tetaplah, karena kenyataannya potensi itu kan ada. Tapi dengan terus kita punya peran untuk mensosialisasi, menyampaikan pesan perdamaian, pesan-pesan berkaitan dengan hal-hal yang bisa menjadi penyebab timbulnya seseorang menjadi intoleran, radikal, dan terorisme, itu menjadi sarana yang sangat bagus. Jadi pendekatan soft approach, dan itu boleh dilakukan oleh siapapun, berkaitan dengan potensi intoleransi, radikal, dan terorisme. Mana yang harus kita bawa lah ya, bisa menciptakan suasana kondusif? Tadi yang saya bilang, semua komponen. Ya, kalau TNI, Polri, dan ASN memang itu tanggung jawab. Tapi komponen masyarakat itu akan lebih efektif. Seperti kemarin kami diskusi dengan komunitas adat, dengan dukun-dukun yang semua di wilayah di desa perkampungan itu ada. Kalau mereka bersama-sama menyuarakan, kemudian membangun narasi berkaitan dengan perdamaian dalam rangka mengcounter paham intoleransi, radikal, dan terorisme, itu jauh lebih efektif. Terkait potensi angka tadi untuk bubble IPR yang 13,9% itu ya, itu kan survei BNPT 2023 ya, dan itu adalah hasil dari aktivitas akademis ya, yang kemudian menyatakan atau menghasilkan hasil survei seperti itu.
Tapi ini adalah berbicara tentang potensi radikal, bukan radikalnya. Jadi tadi kan kita udah singgung juga di diskusi tadi kan, bahwa kalau berbicara potensi radikal, mungkin sebab seseorang tidak tahu, atau sebab seseorang hanya punya informasi satu arah, ya, berkaitan dengan, kan ini kan berkaitan dengan pemikiran, ide gitu ya. Satu misal atau satu contoh, kamu setuju nggak dengan pemahaman khilafah misalnya? Karena dia hanya berdasarkan satu sumber informasi, mungkin dia bisa mengatakan ya setuju. Apalagi kalau itu ditegakkan penegakan syariat misalnya begitu. Nah ini konteks memahami khilafah dan syariah itu tidak dibedah atau tidak disampaikan oleh ulama atau guru yang punya kapasitas untuk itu. Dia hanya membaca pada satu sisi, mungkin hasil informasi dari media sosial, mungkin dia juga hanya berdasarkan kampanye-kampanye dari pihak yang memang intinya adalah yang bagaimana hari ini terjadi di luar sana untuk orang-orang mengglorifikasi berkaitan dengan faham khilafah Islamiyah. Kesan dari dialog tadi kan? Kami sangat antusias, sangat luar biasa karena memang tadi dari seluruh peserta juga mungkin kalau tidak kita batasi banyak sekali mungkin yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan mungkin ya. Pada prinsipnya ini adalah baru pertama kali kita laksanakan di Belitung Timur dan kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan serupa entah itu dalam skala kecil misalnya atau mungkin pertemuan-pertemuan secara tidak formal barangkali Pak. Karena ini menurut saya hal yang paling efektif kalau kita berbicara pencegahan. Gitu. Terima kasih. Dari Belitung Timur, reporter news.online Sahrul Salih dan ini